Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, Ustaz Miftah akan mengkoreksi jawaban, mengkoreksi jawaban kalian untuk soal yang kedua, yang part kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang part kedua. Ya. Nomor 1. Apa alat kelamin jantan pada bunga? Yaitu benang sari. Kalau putih adalah alat kelamin betina. Nomor 2. Apa nama proses peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih? Jawabannya adalah penyerbukan. Yang ketiga, proses bertemunya serbuk sari dengan sel telur disebut pembuahan. Nomor 4. Apa tujuan tumbuhan melakukan proses penyerbukan dan pembuahan? Yaitu agar tidak punah tumbuhan tersebut atau untuk menjaga kelestariannya, ya. Nomor 5. Sebutkan 2 alat perkembangbiakan pada bunga, yaitu putih dan benang sari. Oke. Terima kasih. Itu jawaban dari 5 soal perkembangbiakan tumbuhan secara generatif part kedua, bagian kedua. Nanti Ustadz Miftah nilai dan Ustadz Miftah masukkan ke dalam daftar kumpulan nilai. Terima kasih sudah menjawab soal ini. Lanjut, Ustadz Miftah hari ini akan menjelaskan materi yang kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, saya ulang lagi yang kemarin yang awal ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, secara generatif, secara vegetatif. Ada 2. Kalau generatif artinya kawin, bertemunya alat kelamin jantan dan betina. Kalau vegetatif ini hanya menggunakan satu induk saja, hanya melibatkan satu induk saja. Belum paham ya? Nah, nanti saya jelaskan materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, simak ulasan Ustadz Miftah ini ya. Ya, perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Maksudnya satu tanaman saja. Kalau generatif itu kan butuh dua fungsi ya, yaitu benang sari dan putih. Nah, kalau ini cukup dengan satu tanaman saja, jadi sudah bisa berkembang biak. Nah, nanti contohnya ya. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru atau tanaman baru hasil keturunannya itu mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Ya, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. 1. Spora. 2. Tunas. 3. Akar tinggal. 4. Umbi batang. 5. Umbi lapis. 6. Tunas adventif. 7. Geragi. Nomor 1. Spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tanaman atau tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Seperti ada di gambar itu ya, ada bintik-bintik itu seperti biji. Itu dianggap
itu seperti kotak gitu, atau disebut juga dengan kotak spora. Ya. Contohnya adalah tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Nomor 2, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh, tunas pada tanaman pisang, tanaman bambu, dan tanaman tebu. Ya. Berikutnya adalah nomor 3, akar tinggal atau rizoma. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuknya seperti akar, tetapi berbuku-buku, ruas-ruas ya. Dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Ciri yang kedua, pada setiap buku-bukunya terdapat sisik yang berasal dari daun. Pada setiap buku, setiap ruasnya itu terdapat sisik yang berasal dari daun. Contohnya adalah lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, apalagi temu ireng, temu putih gitu ya. Nomor 4, umbi batang. Merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Seperti pada gambar itu, kentang ya. Pada umbi batang terdapat mata tunasnya. Jika ditanam dari mata tunas itu akan muncul tunas-tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar itu adalah uwi, orang nyebutnya uwi ya. Tadi kentang, terus uwi ini atau tales. Terus ada kentang, ada ubi jalar atau sebutnya telo atau pohung biasanya gitu. Ada bengkoang juga. Itu ya. Nomor 5, umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun mengelilingi batangnya. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contoh seperti yang ada di gambar, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itu ya. Ada juga bunga tulip. Itu. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh, tunas adventif cocor bebek seperti yang ada di gambar terdapat di daun, dan tunas adventif sukun terdapat di akar. Berikutnya adalah geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, rumput teki, dan pegagan. Ya, alhamdulillah sudah selesai pelajarannya. Semoga kalian paham ya tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Untuk berikutnya, next ya, pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Jadi tunggu materi berikutnya ya.
setelah ini coba buka WA-nya di grup orang tua, ada tugas yang harus dikerjakan. Insya Allah ada 5 soal yang harus dikerjakan berkenaan dengan materi tadi. Klik link tersebut terus isi ya. Jangan lupa submit, tekan submit ya, sebagai tanda akhir bahwa kalian sudah mengerjakan soal tersebut. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari berikutnya dengan materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.